yang turun juga. Flash Tadi juga ada sama. Aboy ya yang baru masuk ya Ya. juga untuk tim VIP. Flash juga turun gameplaynya. Infinity juga turun. PA juga balik lagi loh ke setelan pabrik. Malu kemarin di summer udah cukup baik ya mereka ya. Iya, gue udah kayak wah, hail PA, hail PA. Wah, PA is different, PA dengan permainan barunya. Tapi O2 setidaknya masih menjadi semangat bagi tim Malaysia. Tapi Bigatron masuk ke arah bagian shelter ini, gue katakan shelter tuh nggak boleh dipisah guys mainnya, sumpah deh. Kalau Anda bermain di bagian atas dan bawah, melawan tim dengan kapasitas yang sama itu sulit sekali. Kali ini kita lihat shelter kembali ramai, ada Face Clan yang tertumbangkan, RRQ sedang melakukan reset juga, ada Face Clan yang tadi sudah harus melakukan revive juga. Bigatron untungnya di huru hara yang terjadi, mereka lebih mendekat ke arah dalam zona. Memang eliminasi belum mereka dapatkan, tapi kalau mereka bisa gatekeep secara sempurna, bukan tidak mungkin. Mungkin tim-tim yang di luar ini akan mereka hadapi dan juga bisa mereka habisi. Cleon knockdown, mencari Iftar yang turun sepertinya ke arah bagian bawah, dan lapar mendapatkan Nerpeko, bahkan di end begitu saja. Tidak ada awareness dari Nerpeko tadi karena What? dia gerak lurus aja dan sebuah tembakan yang begitu menyakitkan dari bagian belakang. No mercy. Menjadi harapan juga untuk RRQ bersamaan dengan Fnatic. Tapi posisi mereka udah disadari oleh lawan-lawan yang lain. Ada O2 di depan mereka juga yang mungkin siap untuk memotong pergerakan. Tapi Satarless on the other side juga mendapatkan satu pemain dari Todak. Todak dua pemain sudah down links, bannya sudah boncos. Bannya sudah hilang. Dan kayaknya gue nggak tahu apakah Todak bisa selamat atau tidak. Sementara Face Clan dengan dua pemain yang masih aktif saat ini berjuang. Onsen perlu diselamatkan. Tapi setup pastinya harus dilakukan oleh Face Clan. Tapi Pandum di tempat lain masih bisa mendapatkan knockdown demi knockdown yang mereka butuhkan. Memang di bagian selatan fight dengan tim Secret Vietnam. Sementara dari Linux menghadapi Lynx. Lynx dipulangkan ke lobby. Face Clan di tempat ini. Vin Torres menjadi last man standing. Harus ada revive yang dilakukan. Talon yang dari tadi begitu gemilang di bagian kiri. Di bagian arah jam 9 juga take down satu persatu oleh tim yang lainnya. Banyak sekali lagi-lagi peperangan di zona yang keempat karena memang mengkontestasi bagian dari Prison dan sekitarnya yang begitu open. Pasti perang akan pecah, bahkan player terakhir dari Alliance juga dipulangkan ke lobby, membuat kali ini makin ketar-ketir Alliance di game yang kita saksikan. Dan perlu banget terrain knowledge yang sangat tinggi untuk bermain di sini karena banyak bebatuan, banyak celah-celah yang bisa dimanfaatkan, spot-spot yang tidak terdeteksi off angle sih tepatnya yang bisa dimainkan juga karena kan Prison tuh bebatuan ya. Bebatuan terus banyak banget tempat-tempat terbuka juga. Tapi saat ini RRQ masih selamat. Astaga. Agak nafas kenceng tuh. Itu dia. Karena gue juga deg-degan ngeliat granatnya hampir loh tadi udah lumayan kena sama splash damage. Itu kena lagi no Kena mercy. lagi itu sumpah. Jadi harus healing lagi, healing kitnya juga nggak banyak. Hanya ada beberapa saja serta beberapa boostingan. Tapi next movementnya sih, mau gimana pun juga dia masih harus kill ngeratain O2 dulu. Tapi geser juga ke arah yang lain. Ada Alliance yang saat ini sudah menjadi target dan sasaran dari Sersia. Mega Earth dengan RNJ bertahan. Dan mau tidak mau mereka harus menyelesaikannya karena posisi mereka masih berada di luar zona juga. Belum lagi masuk ke arah bagian dalam. Masih ada orang lain tapi vaulting gagal dari Adikluk. Tidak berhasil mereka, malah Sersia yang berhasil untuk bertahan. Bahkan sudah ada lagi satu pemain yang harus mereka ratakan rata lagi. Mega Earth menjadi penguasa bumi untuk sementara waktu. Dan membuka jalan buat mereka untuk masuk ke dalam zona. Luar biasa banget dari mulai Alliance yang ternyata masih menyisakan satu. Tadi gua kira Olio menjadi last man standing, masih ada K-Look yang bisa diratakan. Kemudian Nate dari Mega Earth. Betul saja meratakan juga Face Clan. Membuat Sersia kali ini berarti akan cukup aman di posisi yang mereka dapatkan. Tapi masih butuh untuk masuk ke dalam zona. Sementara RRQ dan juga Roy, Nate dilempar oleh No Mercy. Ada Nate yang kedua, ingat dengan Nate yang tidak memberikan knockdown tersebut. Berarti Roy tahu ada lawan di depan dia. Juke, akankah melemparkan Nate yang on point? Tapi justru dari No Mercy. Sunoas tumbang, membuat keadaan sekarang 2 melawan 3. No Mercy akan melempar Nate lagi ke arah seorang Juke. Memberikan damage kah? Ternyata tidak. Nate yang dibalaskan oleh Juke tetap juga tidak memberikan damage ke arah bagian No Mercy. Membuat seorang Fnatic tetap aware di bagian bawah. Dan penyelamatan ke arah bagian Roy menurut gua hampir tidak mungkin dilakukan. Karena jarak yang memang tidak begitu dekat, Jelly. Ya itu dia. Saat ini pun harus sedikit ngedelay waktu ya untuk bisa menyelamatkan. Tapi kayak terlalu risky sih. Jadi agak sedikit nunggu aja di bagian belakang. Sementara Pandum sepertinya berhasil untuk membuka jalan masuk dari arah jam 4. Tadi gue ngeliat di bagian elimination feeds-nya, dia agak sedikit berperang juga dengan tim Flash. Dan tim Flash tuh terjepit di bagian arah jam 4 dengan tim Secret. Jadi bersamaan tim Secret, Pandum, dan juga tim Flash. Tapi kamera masih fokus ke arah Rex Regum Keon, di mana Juke yang menjadi target sasaran sedari tadi pun belum connect needs-nya. Karena dia sembari mundur, sembari gerak juga. Weh. Pandum ya? Pandum, Ya weh. kan?
Weh, Fandom. Luar biasa banget, sembari tadi Jelly menceritakan nit-nit yang dilemparkan oleh RRQ di waktu yang bersamaan elimination feed. Pandum menembaki tim Secret, mendapatkan tadi knockdown yang kesekian kalinya. Tadi udah mulai hilang harapan gue, to be honest Jelly, untuk Pandum. Karena masuknya sulit banget, mereka berhasil tailing ke arah bagian kanan. Walaupun sekarang belum aman ya teman-teman semua ya, tapi fight mereka tidak henti-hentinya. Tim Secret berhasil melakukan revive, tapi di tempat lain Talon juga menghadapi O2. Jumper memberikan knockdown, PEA tumbang oleh Bigetron juga. Tim-tim Indonesia masih cukup kokoh dengan kaki-kaki mereka, tapi tidak untuk Talon. Talon yang menjaga di bagian bawah ternyata dihabisi satu persatu, bahkan di-clutch oleh Jumper. Dan Talon harus pulang ke lobby, Jelly. Sangat disayangkan kita tidak disorot apa yang terjadi, jadi kita tidak tahu bagaimana proses terpulangnya Talon oleh O2. Sementara tim Secret pun sepertinya tarik mundur karena sadar di bagian depan terlalu ramai, masih ada tim Flash, masih ada Pandum juga. Sedikit mencari jalan alternatif, jalan tikus, tapi kayaknya PA pun mulai melakukan setup juga, mengindikasikan adanya manusia juga dari bagian bawah. Gosu cosplay menjadi sayur kol, dan sementara waktu juga belum ketahuan sama sekali. Dia membiarkan lawan-lawan yang lain di depannya untuk bergerak masuk, dan Tim Secret, apakah Tim Secret akan komit untuk fight? Dan yes, mereka komit untuk fight. GK dengan AUG-nya berhasil untuk menemukan satu pemainnya. Sebuah opening frag sudah tercipta, tapi tinggal gimana eksekusi dan polesan berikutnya dengan sebuah mobil vehicle dimajukan ke arah bagian depan untuk menjadi barikade. Frankie down, dua sudah down. PA kehilangan arah dengan dua pemain yang masih aktif di bagian belakang sana. Dicari kembali oleh seorang GK, kelihatan harusnya, tapi dia lebih memilih buat nge-knock end terlebih dahulu. Dan bahkan ada Bigetron tadi, MG3 yang dimiliki oleh seorang Genfos ternyata memberikan damage yang begitu besar. Bahkan PEA terjepit di dua sisi yang berbeda, membuat hanya menyisakan satu active player. Hati-hati Genfos, jangan overpick. Roy tiba-tiba masuk dari bagian kanan, diratakan oleh Pandum sepertinya. Tim Secret pun tumbang dengan ada Bigetron yang melakukan tembakan dari jarak yang cukup jauh, membuat PEA dan tim Secret terkandangi dalam pergerakan mereka. Tapi Bigetron sepertinya bermain cukup objektif. Genfos mendekat ke arah bagian kawan-kawannya, setidaknya dekat dalam zona terlebih dahulu. Sementara Pandum, not an ideal situation. Acul tertumbangkan dengan granat yang dilemparkan oleh RRQ. Dua player terakhir, tapi mengganggu pergerakan banyak sekali tim. Bahkan sudah mengoleksi 8 eliminasi. Ini menarik banget ya buat late game-nya, karena tersisa 7 tim, tiba-tiba banyak banget eliminasi massal terjadi. Betul. Tim Indonesia masih ada 3, Talon memang yang tidak terlalu baik tadi. Diratakan oleh O2, tapi O2-nya juga sudah dipulangkan. Bahkan dari klasemen semakin menarik, karena yang survive ini yang bagian bottom. Dari Pandum ke bawah ini survive, siapa pun yang chicken, ini akan mengubah klasemen. Tapi kalau misalkan BTR atau RRQ, itu akan mengkukuhkan atau mengkokohkan klasemen mereka sendiri. Sementara No Mercy kembali lagi untuk mendapatkan seorang Acul. Hanya Makeshift yang tersisa di bagian belakang. Last man standing. Tim Flash pun akhirnya ketahuan, sayur call-nya sudah mulai terungkap. Di sisi yang lain, Crit VIP pun menjadi third party lagi dari bagian belakang. Aboy menusuk RRQ. RRQ sisa 1, Pandum sisa 1. Tinggal gimana caranya eksekusinya. Bigetron saat ini sangat-sangat kokoh sekali dengan pemain. Tapi Fnatic bakal majuin aja pemain dari Crit VIP. Akankah berhasil? Ternyata tidak. Oh my god, dengan sebuah batu Aboy berhasil memenangkan clutch-nya melawan RRQ. Aboy, anggota baru dari Crit VIP, membuktikan potensinya, membuktikan permainannya untuk bisa mengangkat kembali lagi nama Crit VIP. Tapi di waktu yang bersamaan Pandum seperti terbuka lebar untuk naik ke arah bagian atas. Mudah-mudahan bisa naik lebih tinggi lagi. Bigetron fight dengan tim Secret kali ini. GK melakukan bandages di dalam sebuah kendaraan. Update terbaru tentunya di 3.3 PUBG Mobile kali ini yang bisa dilakukan. Bigetron tidak mau kehilangan idea. Mereka melakukan split 2-2. Ada di bagian pinggir 2 player, 2 di bagian tengah tentunya untuk menjegal pergerakan tim-tim yang masih mampu masuk ke dalam zona. Healing dan juga reset situation dilakukan oleh tim Secret, tapi gue yakin Bigetron bisa, atau Pandum bahkan, yang bisa menembaki mereka sampai pulang ke lobby. Karena Pandum pun hanya ada satu saja di bagian belakang, Makeshift. Berdekatan sekali dengan Aboy, tidak tahu apakah sudah sadar satu sama lain atau tidak. Tapi sepertinya dari Bigetron aware dengan keberadaan Infinity yang masih nyempil satu pemainnya, Logan di bagian bawah Prison. Tapi sebenarnya nggak usah terlalu khawatir sih, susah ya naiknya. Ya. Kan di bagian bawah. Karena tuh. mereka juga Logan nggak punya water gun juga kan? Nggak punya pari. Nggak punya pari juga, betul. Lu punya pari, lu selesai. Betul. Ya. Kebetulan di sini pakainya kendaraan darat semua. Kan dari match. Soalnya tadi ada parinya. Enggak, canda, enggak canda. Fitnah lagi gitu kan. Tapi 5 tim tersisa saat ini
Gue nggak tahu sih akan ada plot twist atau enggak. Tapi kalau misalkan secara teori di atas buku ya BTR yang chicken gitu kan. Tinggal gimana caranya eksekusi terakhirnya. Menang kok dari segi manpower. Nah let's go. selesai Logan ya. Menjadi tabungan tambahan untuk poin dari Bigetron. Berarti sekarang hanya tersisa 4 saja. 4 tim yang berjuang, masih ada terang di bagian belakang. Bersama dengan teman-teman Team Secret lain. Mereka stacking up di satu titik yang sama. Mereka nggak mau masuk ke arah bagian dalam, sementara Bigetron sudah main ke arah jam 12. Tapi dengan demikian, Tim Secret membuka jalur. Tim Secret punya jalan masuk bertemu dengan Maxius. Maxius please menang, Maxius menang. Namun ternyata Tim Secret berhasil ngebayarin kawannya di bagian depan. Tapi ini adalah keadaan di mana ada sebuah backstab yang bisa dilakukan oleh tim Creed VIP kah? Aboy tidak turun dari kendaraan, Aboy terus bergerak, revive sedang diupayakan dan Aboy dipulangkan ke lobby. The top 2 teams, Bigetron melawan Tim Secret Vietnam. Di mana Tim Secret Vietnam hanya menyisakan 2 orang. This is the moment, drop the likes dan teman-teman semua mendukung Bigetron tentunya. Karena ini adalah momentum bagi mereka untuk mendapatkan chicken dinner. Yang pertama di game kali ini maju 1 orang terbuka. JK ternyata diberikan kesempatan dari bagian belakang untuk melakukan tembakan jali. Untung ada batu. Zuxi kepala suku masih bisa melakukan healing di belakang batu, tapi dikirimkanlah satu pemain Genfos mencari informasi yang pasti ada di bagian mana. Mendengar suara vehicle membuat JK agak sedikit waspada, nge-prone sedikit, dan Terang pun nge-refresh kembali armor dan helmnya. Tapi gak pakai Toreador, itu bisa ngegebuk. Tapi sebentar lanjut lagi. Kita lihat dari Terang menunggu informasi di mana letak pasti pemain Bigetron. Tapi Bigetron punya 12 nades. Ini bisa banget dimaksimalkan sebenarnya. GK punya 8 nades. Dimasak, dilempar, menjadi kembang api. Tapi menjadi informasi juga. Terang tertangkap di bagian belakang, menyisakan 1 yang terakhir. Itu dia GK The Last Man Standing langsung didatangi 3 player Bigetron. Tembakan MG3 dan kemenangan pertama untuk tim Indonesia di Last Chance. Bigetron Knights. Hampir salah sebut. Ternyata ada hikmah di balik rematch ya. Yap. Gak jadi lupa ada ngamuk kan. Duduk semua ya, duduk ya. Gak jadi ngamuk kan, gak jadi ngamuk. Makasih loh. Makasih Bigetron. Gak jadi ngamuk. Tapi kemenangan ini juga menunjukkan performa mereka yang sangat-sangat membantahkan daripada